Rasanya kurang afdol kalau kita bisa memetik kelapa tapi tidak bisa mengupasnya. Maka kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengupas kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para pecinta kelapa di seluruh Nusantara, berjumpa kembali dengan AAK, channel pecinta kelapa. Dan lagi-lagi masih bersama Bro Armando Habanagan. Mumpung saya masih silaturahim di rumah beliau, saya akan menggali ilmu tentang kelapa, semua tentang ilmu kelapa dari beliau ya. Rasanya kurang afdol kalau kita bisa memetik kelapa tapi tidak bisa mengupasnya. Maka kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengupas kelapa, karena mengupas kelapa pun ada ilmunya. Baik, sebelum kita melihat bagaimana seni mengupas kelapa, bagi kalian yang baru gabung dengan channel kami, dengan channel AAK, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dan update video kami yang terbaru. Oke, terima kasih. Baik, gimana bro? Sekarang kita akan share bagaimana cara mengupas kelapa ya. Diawali dari ini ada kelapa tua dan ini ada yang kelapa muda. Kita awali dari yang muda-muda dulu ya. Karena yang diawalkan yang lebih muda ya. Teman-teman, kita lihat kelapanya, takutnya nggak ada isinya. Ini mantap nih. Ini kita cara mengupas secara buat komersil. Oh, jadi ada berapa cara? Sebenarnya ada berapa cara? Oh, sebenarnya sih banyak cara-cara mengupas kelapa itu. Tapi ya yang saya tahu cuma dua jenis ya. Yang pertama apa tadi? Yang pertama buat komersil. Ngupas kelapa buat komersil. Maksudnya apa ya? Kita lihat, mungkin buat komersil, mungkin buat maksudnya apa? Buat dijual. Oh, buat dijual. Kita lihat, ngupas kelapa buat dijual kayak gimana ya? Ayo kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Matangnya jangan lupa diratain biar mudah naruh di tatakan. Oh, jadi belakangnya, jadi pas bagian belakangnya di apa namanya, dipangkas rata ya, supaya gampang naruhnya ya, buat ditaruh di tatakan katanya. Nah, setelah gini ya kira-kira udah agak pantas lah. Yang pertama, ilmu pertama mengupas kelapa katanya buat tujuannya untuk komersil, maksudnya untuk di, mungkin kalau di lapak es kelapa muda ya, dibuat ini. Jadi bagian belakangnya dipangkas secara rata ya, jadi tujuannya untuk disimpan di tatakan. Kalau seperti ini jadi enak buat dinikmati kan, simpan, dikupas dan diseruput, mantap ya, diseruput mantap ya, diseruput mantap ya. Jadi gimana ini, langsung dibukanya? Ya seperti biasa aja. Dibuka. Kejelot, Nah, seperti inilah. Kalau ada mah pakai sedotan. Nah, jadi seperti ini ya guys. Jadi bagian bawahnya dipangkas secara rata, lalu atasnya dikupas dan simpan nanti dia tatakan. Baru lebih afdolnya pakai sedotan ya, jadi bisa dinikmati. Nah, baik, itu yang pertama, itu buat mengupas kelapa muda untuk komersil ya, untuk dihidangkan di lapak-lapak es kelapa muda ataupun di restoran-restoran juga banyak ya, sering kita temukan. Dan ini bisa dibikin lebih gede supaya mudah masuk sendok, bisa. Oh iya betul, ini jadi berarti sesuai selera aja ya, bisa mangkasnya ini bisa kecil atau bisa gede ya, jadi bisa buat sendok mengerok dagingnya ya, gitu. Atau mungkin bisa nanti ditambah dengan bahan-bahan yang lain, lebih mantap lagi. Oke, sekarang yang kedua gimana?
cara ngupas untuk minuman sendiri. Oke, cara ngupas untuk minuman sendiri maksudnya gimana ya? Kita lihat. Dan kalau orangnya kalau buat komersil juga bisa. Nah, inilah yang ini saya kupas buat komersil bisa, buat minuman sendiri juga bisa. Intinya mengupas lebih gampang, lebih praktis. Mengupas lebih gampang ya. Oke, kita perhatikan. Nggak seperti yang di pertama tadi ya. Oh, jadi beda dengan yang pertama. Beda. Kita lihat ya. Nah, pinggirnya dulu. Nah, intinya biar mudah buat. Tuh, kan nggak gelutuk. Tengah gorolong. Setelah itu, nah, Oh. Berarti kita cipras dari pinggir, dari atas. muncrat. Inilah lebih gampang, lebih Oh, praktis. berarti ini yang kedua ya, lebih Ya. cepat lagi. Oke guys, terus terang saya pun baru tahu cara ngupas kelapa seperti ini ya. Anda baru tahu. Ya, itu istilahnya ini adalah buah dari silaturahim antara sesama pecinta kelapa ya. Jadi saya pun baru tahu cara ngupas dari tengah ya. Ah, yang benar. Seperti yang kalian sudah lihat di video saya yang pertama itu, saya biasanya ngupas dari sini kan ya. Set. Nah, adapun ngupas kelapa seperti ini ya, bolongnya di tengah ini, saya baru tahu dari Bro Armando Habenagan ya. Terima kasih sekali ya buat Bro Armando yang sudah sharing ilmunya. Entah dari mana ini kepikiran kayak gini ya. Terinspirasi dari mana ini? Kok bisa dari sini gitu? Lihat-lihat dari orang tua. Oh, berarti ini warisan dari orang tua beliau ya. Ngupas kelapa dari sini. Kayak kok mahiwal ya kalau kata orang Sunda itu mahiwal gitu ya. Mahiwal itu apa ya? Ya aneh, mungkin berbeda dari yang lain istilahnya gitu ya. Nyentrik mungkin ya. Coba lihat kan, beda sekali kan ya. Kalau ini atas bawah, kalau ini bawahnya berat di tengah kan. Beda banget sama yang lainnya. Tapi bagus lah, beda dari yang lain. Ini tujuannya tadi belakangnya di. Oh iya, jadi tujuannya supaya gitu ya. Nggak apa namanya, nggak jatuh. Oh gitu ya. Buat komersil juga menurut saya Menarik emang sih ya. menarik juga. Terus terang saya juga di Kuningan belum lihat kayak gitu. Ya ilmu baru lah buat nanti di Kuningan saya praktekkan lagi ya. Jadi praktis lah. Jadi bawa ya gini juga tuh. Nggak tumpah ya gitu. Itu nggak gulutuk. Oke guys, bisa dilihat ya. Ini tadi buat apa? Buat komersil ya tadi. Udah kita simak dari pertama bagaimana cara ngupasnya. Dan ini yang kedua yang terus terang saya pun baru tahu. Ternyata dikupas dari tengahnya ya. Serak-serak, aduh. Ini benar-benar nyeleneh gitu ya. Nyeleneh, saya baru lihat kalau kayak ini ya. Oke, selanjutnya untuk kelapa muda cuma 2 macam ini saja Ya. Oke. Kalau gitu kita akan lihat ya bagaimana Bro Armando ngupas kelapa tua ya. Kalau yang muda mungkin sudah biasa ya, seperti itu. Dan ini ilmu baru ya, ilmu baru buat saya pribadi dan mungkin bagi kalian semua yang sedang menonton video ini. Dan kita sekarang lihat bagaimana cara ngupas kelapa tua. Kita lihat. Sebenarnya ada 2 macam cara sih kalau saya pribadi. Pertama, biasa ngupas pakai ini. Kalau orang Sunda bilang mah dekol, nyangadek nyanakol. Dekol. Ya ini. Dekol ya. Coba lihat. Ya. Ini dekol ya. Kalau saya sih biasanya ini kampak ya. Kampak. Kalau ini katanya di daerah apa ini? Daerah Garut ya namanya dekol ya. Daerah Tasik. Nyangadek, oh Tasik ya. Nyangadek, nyanakol ya. Ini buat ngadek, ininya buat nakol. Gitu. Ilmu baru ya. Oke, terus gimana? Ya biasanya pakai dekol ya. Ya. Terus Nah, yang kedua pakai ini. Pakai namanya itu karena teh.
besi linggis lah. Oh. Pakai kayu juga, kalau nggak ada linggis pakai kayu juga bisa. Cuma ya gini harus dirapin, harus runcing. Oh, harus ditajemin itu ya. Ini intinya secara manual banyak, tapi yang saya tahu cuma 2 gitu. Pertama, kita kupas menggunakan dekol aja ya. Ntar yang kedua yang ini. Siap. Pertama kita ini dulu ininya, sampingnya. Biar lebih mudah. Nah kalau bisa jangan pakai ini, reset. Selain pakai dekol juga bisa pakai golok, tapi ya betul. Bisa golok juga, bisa pakai golok. Tapi menurut saya lebih mudah pakai dekol. Menurut saya gitu. Kita lihat saja ya. Oh, tinggal ditarik saja kan. Nah, gampang sekali. Ini sengaja saya sisain segini nih, tujuannya kalau untuk komersil. Lagi-lagi buat komersil. Lagi-lagi buat komersil. Maksudnya gimana sih komersil itu? Kalau buat Saya curiga ini dia itu kayaknya jualkan kelapa juga kayaknya. Aduh. tujuannya buat komersil biar bisa dijadiin satu. Oh, jadi Sama yang satunya lagi coba gimana? buat digandengin. Coba dibikin satu lagi. Ya, Gimana? ini gini. Siapa tahu kan orang cuma beli 2 biji, beli 1 biji gitu kan. Oke guys, kita perhatikan ya, gampang sekali ya, karena memang sudah terbiasa ya. Mungkin bagi yang pemula yang baru belajar mengupas kelapa, mungkin dia agak lambat ya, agak kesulitan. Tapi insya Allah dengan tahu caranya, dengan tahu ilmunya, dengan sendirinya akan mudah nanti ya. Tuh kan cepat sekali ya, cuma 2 menit ya. Nah, seperti inilah tujuan saya tadi. Misain tapas kelapa. Jadi diikat di satu ini. Nah. Oh, jadi seperti ini ya guys. Oh, berarti tidak salah ya, kita sharing dengan Bro Armando ini. Ternyata beliau sangat berpengalaman, bukan saja manjat kelapa, ternyata cara komersil pun, cara jualan kelapa pun sudah tahu ya. Berarti kayaknya udah lama di pasar mana ini? Pasar Minggu. Pasar Minggu kayaknya. Ini memang sangat menarik sekali ya. Nah, jadi insya Allah bisa menerima pesanan nanti kalau mau beli kelapa, siap dikirim ya. Gitu. Nah, jadi seperti ini kan menarik ya, bisa di teng-teng seperti ini, dijinjing ya. Oke. Ini cara yang pertama ya. Ya. Nah, cara yang kedua, kita lihat cara yang kedua guys. Pakai alat. Nah ini bahasa Indonesia lah. Nah, pokoknya alat seperti ini ya, aja ya. Alat seperti ini lah pokoknya. Walaupun nggak ada besi, linggis, dari kayu juga bisa. Sekarang oke, kita praktekkan. Cara manual juga ya. Tapi tetap harus hati-hati. Ini lebih ekstrim. Lebih gede ini. Ya. Lebih ekstrim. Harus hati-hati. Takutnya kena ini nih. Bahaya ya. Bahaya sekali. Jadi emang harus ekstra hati-hati ya. Harus yang udah berpengalaman lah. Emang harus terbiasa dulu ya, terbiasa ngupas kelapa, baru ke alatnya. Dan ini dipakai alat kayak gini biasanya kalau kelapanya banyak banget. Banyak, jadi lebih cepat ya? Jadi lebih cepat, lebih efisien ya, ya. Gitu, menggunakan alat ini. Kalau tadi manual pakai dekol itu kayaknya lama ya. Cuma buat di rumahan, buat pakai sendiri. Kalau ini buat kalau kelapanya banyak, baru pakai ini, gunain ini, jadi lebih cepat, lebih singkat. Mau disisain begini bisa, mau dilangsungin
Juga bisa. Biasanya kalau kelapanya banyak langsung begini, jadi langsung begitu beres muat ke truk. Oh iya. Oh betul ya. Kalau biasanya saya lihat di kolbak ya. Ya, kolbak ya. Ya, Mobil kolbak ya. Dan saya pun pernah suatu ketika melihat muatan kelapa ya. Dan pas saya ngobrol ternyata beliau adalah Pak Yayan ya. Pak Yayan, salam buat Pak Yayan yang di Ciamis ya. Beliau rutin memasok kelapa seperti ini ke daerah Brebes ya. Sukses terus ya Kang Yan, dan semua salam buat pengusaha kelapa yang dari Ciamis, dari Tasik, dari Banjar, dari Pangandaran, semuanya ya. Salam ya, semoga sukses terus ya. Dan mudah-mudahan suatu saat kita bisa silaturahmi ya. Pokoknya seluruh pecinta kelapa di seluruh Nusantara, mudah-mudahan kita bisa saling silaturahim. Oke, berarti ini adalah cara yang efisien kalau ngupas kelapanya banyak ya? Banyak. Jadi lebih cepat, lebih singkat lah. Kalau misalkan kelapanya itu lebih banyak. Tapi kalau cuma 5 biji, 10 biji ya pakai ini aja lah. Bisa pakai dekol ya. Jadi kalau skalanya skala rumahan ya bisa lah pakai dekol tadi ya. Pakai dekol, pakai golok juga bisa. Kalau skala besar bisa kita lihat tadi ya, menggunakan alat apa ini namanya yang tajam mungkin. Jadi ditekan seperti itu. Saya juga terus terang belum pernah coba karena ya memang harus belajar dulu ya. Harus hati-hati ya. Karena harus berhati-hati ya. Karena lihat ini kan runcing ya. Kalau memang kurang hati-hati kan ngagicel tahu Ya, meleset. Meleset kan gini ngagicel bahaya ini. Jadi emang ada teknik dan ilmunya ya. Gitu. Nah, sekarang ada cara lagi mungkin ya, mumpung saya masih di sini bersama Bro Armando, kita akan lihat bagaimana cara mengupas membuang batok kelapa. Bisa kan? Ya, oh, bisa. Jangan ditanya. Saya cuma mancing aja. Beliau ahlinya juga. Mari kita lihat bagaimana cara ngupas batok kelapa ini, ya. Mari kita lihat sama-sama. Ada ilmunya juga kan? Ada. Harus di-sharing ya. Jangan pelit sama ilmu ya. Saya kalau nggak ada orang biasanya Ampun Bang Jago. berhubung banyak. Nah, bentar. Ini ada apa ini? Ini terlalu kelamaan di itu. Oke guys, kering. bisa kita lihat ini ada tombol rahasia ya. Ini entah tombol apa. Tapi yang jelas ini adalah bakal apa? Tunas ya? Iya. Nah, ini tunas ya. Mungkin bisa dibonsai buat bonsai kelapa dan ini adalah tunas karena mungkin kelamaan ya. Ya. Tapi ini masih bagus kan buat Masih, dikonsumsi? masih. Oh, masih bagus karena masih bagus. Mari kita lihat cara ngupas. Tapi kalau buat komersil lagi komersil. Komersil lagi. Ini di pasar itu udah nggak kepilih. Enggak lah Ya, ini. iya, udah disortir soalnya kalau misalkan dijual dibawa masukin ke kolbak truk ini pecah keluar air. Oh. Jadi busuk. Itu ya beginilah. yang laku buat komersil mah yang belum tumbuh beginian lah pokoknya intinya. Intinya kalau udah kayak gini tuh harganya murah, sangat murah. Oh, berarti saya juga baru tahu ini guys. Ya. Jadi kalau untuk dijual buat komersial yang sudah tumbuh tunasnya ini ya kurang bagus lah ya. Kurang laku Soalnya kalau kayaknya. misalkan ditumpuk di mobil kan ini pecah, Betul. keluar air busuk, nah itu. Ya betul. Karena kalau sudah ada tunas kayak gini kan rentan Ya. patah, bocor, keluar air kan busuk, sehingga menyebar ke kelapa yang lain mungkin ya, aroma baunya. Dan tidak awet lah. Tidak awet ya. Oke, tapi masih bisa dikupas dan Masih. dikonsumsi ya. Oke, Kalau buat gitu deh. rumahan masih bisa dibikin minyak. Oke. Cara ngupasnya pakai ini juga? Oh, ya tentunya tidak. Oh, ternyata beda. Saya kira langsung kayak gini digoyang-goyang. Ternyata ada caranya lagi. Kayak gimana? Kita lihat ya. Kalau ini sama seperti tadi, bisa pakai golok, bisa juga pakai dekol. Tergantung selera, tergantung maunya lah intinya. Nah, itu maksudnya
Dipukul-pukul kenapa itu? Biar agak ngelupas dari kulitnya. Oh, jadi guys, sebelum dikupas itu dipukul-pukul. Jadi seluruh sekelilingnya ya. Dengan tujuan supaya agak terlepas dari kulitnya ya. Berhubung saya terbiasa pakai golok, kita gunakan golok saja. Oh iya lupa. Pertama-tama kita ngupas batok kelapanya bagian belakang. Bukan bagian yang ini ya. Ini kan biasanya bagian atas. Iya. Bagian belakang itu yang mana? Ini atau yang ini? Yang ini. Oh, jadi yang pertama dikupas itu yang bagian belakangnya. Kenapa? Biar lebih mudah aja. Oh, biar lebih ini mudah. kan lebih tebal, jadi terus mapai. Oh, mapai ya. Ya mapai. Oh, jadi dikupas dari bagian belakangnya dulu ya. Soalnya ini lebih tebal. Lebih tebal dari yang tebal sampai yang tipis ya. Tipis, ya. Oh, iya benar. Ada juga caranya yang begini, ada nggak disimpan. Tapi kalau yang belum biasa, dengan begini aja lah. Sieun kena leungeun. Bahaya emang beresiko sini ya. Tetap harus hati-hati. Akhirnya beres juga ya kan. Oh gitu. Jadi betul ya. Jadi kalau ini untuk rumahan ya, buat biasa, buat bikin santan dan sebagainya seperti ini. Alhamdulillah sudah belajar banyak cara ngupas kelapa ya. Dari kelapa muda ini ya, kelapa komersil, kelapa aneh ya, kelapa unik seperti ini dikupas tengah-tengah. Saya baru tahu kayak gini ya. Tengah-tengah bolongan, kalau kelapa gini, kalau manusia tengahnya bolongan beda lagi urusannya. Nah, terus selanjutnya itu tadi ngupas kelapa tua seperti ini, katanya komersil lagi ya, komersil ya, karena ya saya yakin semua berangkat dari pengalaman. Kenapa beliau bisa kayak gini? Berarti dulu pernah ngejual kelapa kayak gini ya, gitu. Buat jajan dulu waktu masih kecil. Tuh, buat jajan ya, buat jajan sampai jual kelapa ya. Tidak ada ilmu yang sia-sia, semuanya bermanfaat ya. Betul. Mungkin bagi orang yang tidak tahu cara ngupas ya, ngupas batok kelapa itu susah ya, karena nggak tahu ilmunya. Tapi mudah-mudahan setelah Bro Armando ini sharing ilmunya bagaimana cara ngupas kelapa tadi, semuanya bisa tahu dan paling tidak buat diri sendiri ya. Amin. Gitu. Sangat bermanfaat sekali ya. Oke guys, itulah sharing kita hari ini, yaitu bagaimana cara mengupas kelapa muda dan kelapa tua. Banyak sekali ilmu ya, yang saya masih masih terkesan ini yang ini ya, ngupas kelapa di tengah. Saya baru tahu ya, karena bisa kalian lihat di video saya. Dan minum saya juga ngupas lebih gampang. Oh gitu, minumnya pun lebih gampang gitu ya. Dan terus terang ya, saya biasanya emang ngupasnya dari belakang ya. Kalau seperti ini saya baru tahu kali ini ya. Ya itulah manfaat atau buah silaturahim ya. Jadi kita bisa selain memperpanjang umur, tapi banyak ilmu juga ya. Banyak ilmu karena sharing itu ya. Mudah-mudahan kita bisa saling silaturahim ya. Kalau boleh tahu kalian dari mana saja para pecinta kelapa, tulis di komentar ya. Kalau saya sendiri dari Kuningan, Bro Armando dari Garut. Dari Garut. Silahkan kalian dari mana, tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sekian ya. Jangan lupa subscribe supaya channel ini terus berkembang, dan tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru kami. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.